masih dengan saya Brias. Ini adalah episode 7 Psychic. Di episode ke-7 ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan orang yang memiliki gen psychic reading. Ya. Setiap kelebihan itu ada kekurangan. Ya, yang pertama kelebihannya apa saja? Yaitu satu, intuisinya sangat tajam dan mampu membaca energi atau pikiran orang lain secara tidak langsung. Energi itu belum selalu dia mendapat ilhamnya, tetapi energi itu yang dia rasakan biasanya getaran atau aura, ya, aura dari orang sekitar yang dia tangkap. Ya, biasanya yang memiliki gen psychic reading ini pikirannya atau otaknya itu kalau orang yang di depan dia itu baik, dia biasa rileks, tetapi kalau nggak baik dia merasakan energinya itu lama-lama yang memiliki gen psychic ini akan sakit kepala atau mungkin sesak nafas, ya, seperti itu. Terus 2, memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi tersembunyi yang tidak secara fisik, ya. Kemampuan memperoleh kemampuan informasi secara tersembunyi itu firasat, tiba-tiba ilham, intuisi atau indera keenam sekilas gitu ya. Nggak bisa terus lama ya, karena bagaimanapun manusia itu masih dibatasi oleh Tuhan. Lalu entah lewat mimpi atau dia doa terus dapat petunjuk secara nyata yang dia lihat dikabulkan Tuhan, ya, atau dari kartu-kartunya seperti itu. Terus yang ketiga, seringkali dapat memberikan nasihat yang tepat berdasarkan persepsi luar biasa yang dimilikinya. Terus 4, mempermudah pengambilan keputusan melalui wawasan spiritual atau psikis, ya. Wawasan ini dia dapat secara ilmu nyata, pengalaman, pendidikan, dan intuitifnya. Lalu yang kelima, peka terhadap perasaan dan situasi emosional orang lain dan meningkatkan empati. Ya, dia tahu orang ini sedang capek lalu emosi, atau orang ini sedang sedih duka yang dalam. Itu dia lebih bisa merasakan daripada orang yang tidak ada gen psychic reading. Lalu yang keenam, memiliki kemampuan untuk membantu orang lain dengan memberikan bantuan spiritual atau pencerahan. Lalu yang ketujuh, dinamis dalam kreativitas dan pemecahan masalah karena sensitivitas yang tinggi. Kreativitas itu dia dapat melalui ilham intuitif dan ilmu-ilmu yang nyata, ya, ilmu-ilmu dia membaca, ilmu pengetahuan, wawasan, ya. Terus juga ilham itu membuat dia akhirnya aktif, kadang yang menjadi hiperaktif dalam berpikir. Tapi bukan overthinking, ya. Overthinking itu ada kecenderungan berpikir negatif, tapi enggak, ini hiperaktif berpikir dalam kreativitas, ya. Terus yang ke-8, bisa digunakan sebagai alat pengembangan spiritual atau kesadaran diri, baik dalam dirinya sendiri, ada kesadaran misalnya sedang terpuruk atau agak depresi, ya, tertekan akibat permasalahan. Terus ketika dia mendapatkan ilham atau wawasan yang dia dapat secara umum dan intuitifnya, itu akhirnya ada kesadaran untuk menyembuhkan diri sendiri atau ke orang lain juga yang sedang bermasalah. Terus kekurangannya apa saja? Ya, diantaranya yang pertama, cenderung mudah terbebani oleh energi negatif yang diserap dari lingkungan sekitar. Ini saya rasakan juga, ya. Saya termasuk psychic reading. Itu saya biasanya kalau merasakan itu misalnya berawal dari wawasan dia bukan wawasan, penelitian. Saya meneliti dari pendengaran kalimat dia, terus mata itu misalnya dia bohong, dusta, atau suka fitnah, itu biasanya saya langsung cepat memberikan stigma, ya. Stigma ini tapi bukan stigma yang salah, tapi akhirnya itu benar,
ya, cepat-cepat menangkap sinyal psikis orang. Ya, ketika itu bagi saya negatif, ya mungkin secara psikologi juga negatif, itu saya gak enak, tubuh itu langsung gak enak, dada gak enak. Terus kalau lama diajak bicara dengan orang yang negatif itu pusing, sakit kepala ya. Terus kalau ditahan terus bisa keringat dingin, padahal saya nggak punya jantung ya, tapi karena ditahan akhirnya ya dada ini sesak. Atau mungkin belum tahu sifatnya, sedikit aja baru kenal itu sudah terasa tiba-tiba sesak nafas, terus pusing gitu. Di sini nggak enak ya, itu biasanya orang-orang psychic ya, itu semacam indigo. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan indigo apa selalu psychic ya. Yang kedua, kekurangannya sering kesulitan membedakan antara persepsi psikis dan kenyataan. Tapi ini bukan skizofrenia ya. Kalau skizofrenia itu nggak bisa membedakan nyata dan tidak. Ya, ini bukan seperti itu. Ini persepsi rangkuman dari dia. Ini apa? Misalnya gini, ada dihadapkan persoalan. Ini apa menurutku ini penilaian yang salah atau secara umum ini memang aku yang salah atau benar? Ya, seperti itu. Sering seperti itu karena dia memiliki kecepatan memiliki kecepatan menyimpulkan. Psychic reading itu memiliki kecepatan menyimpulkan, membaca kejiwaan orang ya, itu intinya seperti itu. Nah, didapat dari mana ya? Banyak ilham, intuitif, firasat, ngeramal mimpi, bla 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 bla, seperti itu. Nah, jadi ada agak kesulitan atau sering bisa kesulitan. Nah, yang ketiga bisa mengalami stres. Nah, stres ini nggak sampai depresi berat ya, kelelahan emosional ya, atau kepekaan berlebihan mengganggu kesehatan mental, akhirnya ke kesehatan fisik. Ya, ini saya rasakan karena di usia aku yang seperti sudah banyak ini ya, ini yang aku rasakan berhadapan dengan orang yang energi negatif itu lebih cepat lelah ya, lebih cepat lelah, terus nafas agak terengah-engah ya. Jadi saya membutuhkan oksigen tinggi, misalnya udara di luar rumah, terus angin ya, itu menaikkan imun lagi, terus lebih menguatkan mental lagi, terus mengurangi kelelahan emosi juga ya. Jadi imunnya juga meningkat karena rasa ketidaknyamanan atau rasa sedih itu berkurang. Lalu yang keempat, kekurangannya dari psychic reading berisiko menjadi sasaran skeptisisme, penipuan, atau manipulasi dari orang lain. Nah ini, kenapa psychic reading ini banyak ditipu, menjadi sasaran penipuan dan manipulasi? Karena dia memiliki kecepatan membaca kejiwaan orang. Dan orang memanipulasi ini memiliki kejiwaan biasanya NPD, sosiopat, psikopat. Dan dia takut topengnya kebuka dan disiarkan oleh psychic reading, padahal nggak seperti itu ya. 5. Sulit menjaga batasan pribadi karena keterbukaan yang tinggi terhadap energi orang lain. Nah, ini kenapa kok sulit menjaga batasan pribadi? Dalam arti ini orangnya bukan ekstrovert ya. Kebanyakan itu di tengah-tengah antara introvert dan ekstrovert. Istilahnya apa ya? Saya lupa ya dalam ilmu psikologi itu. Ini keterbukaan yang tinggi itu maksudnya dia ada dorongan, tekanan karena kelelahan emosional tadi akhirnya membuka kedok-kedok orang yang merugikan dia, hal-hal yang nggak baik yang bisa merugikan diri dari orang psychic ini atau orang lain. Keenam, terkadang kemampuan ini membuatnya merasa terasing atau berbeda dari orang kebanyakan. Ya, benar. Biasanya orang psychic ini seperti orang introvert ya. Padahal jiwanya itu ada bukan dua sisi ya, maksudnya ada di tengah-tengah antara introvert dan extrovert. Kenapa terasing? Karena dia menjadi pasif, kelelahan emosional, kelelahan fisik tadi ya, karena otaknya hipersensitif dan hiperaktif ya. Hiperaktif ini dalam arti kreativitas dan mendapat ilham, intuitif, firasat. Hipersensitifnya akhirnya dia memberi batasan pada
orang-orang tertentu ya, karena dia tahu, dia bisa merasakan. 7, bisa mengalami kesulitan sosial atau stigma karena orang lain sulit memahami keunikannya ya, keunikannya terlihat introvert itu tadi. Sebenarnya secara penampilan ya enggak sih ya, karena itu tadi, karena apabila dia tahu orang itu kurang baik, dia biasanya kalau nggak diserang dia akan diam atau menarik diri. Misalnya orang itu melicik dia atau memiliki jiwa NPD kuat, terus manipulatif, dia akan diam, menarik diri. Kedelapan, perlu latihan dan disiplin khusus untuk mengendalikan kemampuan supaya tidak berdampak negatif. Ya benar, dampak negatifnya kepada kesehatan mental, emosional, kesehatan fisik, dan sosial ya. Sosialnya akhirnya dia karena sensitif, hipersensitif tadi, dia mudah menarik dan memblok kawasannya ya. Dia nggak gampang mendekat, tapi nggak selalu ke semua orang dia nggak gampang mendekat, enggak, dia pilih-pilih itu bukan pilih-pilih pintar atau bodoh, cerdas atau tidak, pendidikannya atau kaya enggak, tapi dilihat dari kejiwaannya dan energi ya. Dari kejiwaan tadi muncul energi. Kejiwaan yang seperti apa? Bukan kejiwaan orang tertekan, sedih, bukan, tetapi kejiwaan manipulasi, kejiwaan menguasai, menjajah, kejiwaan NPD, sosiopat, psikopat itu dia blok biasanya. Dia biasanya menarik diri dulu, langsung dia blok. Ya. Singkatnya, gen psychic reading membawa potensi besar dalam intuisi dan pemahaman mendalam, namun juga mengandung risiko psikologis dan sosial yang memerlukan pengelolaan hati-hati untuk mengoptimalkan manfaat dan mengurangi dampak negatifnya. Itu tadi ya, kelebihan dan kekurangan orang yang memiliki gen psychic reading ya. Ini adalah video ke-7, episode ke-7 psychic saya. Terima kasih.